Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, hari ini kita akan belajar bersama dengan Ibu Amira. Kali ini kita akan mempelajari materi penyajian data kelas 5 semester 2. Sebelum masuk ke materi penyajian data, Ibu akan mengulas materi tentang pengumpulan data. Ada yang masih ingat apa itu pengumpulan data? Ya, pengumpulan data merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Ada beberapa cara dalam proses pengumpulan data, seperti tes, pengamatan, angket, wawancara, dan masih banyak metode yang lainnya dalam pengumpulan data. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi bentuk penyajian data. Penyajian data terbagi atas 5 materi. Yang pertama, data. Yang kedua, tabel. Yang ketiga, diagram gambar. Kali ini materi yang akan kita pelajari yaitu tabel, diagram batang, dan diagram garis. Bentuk penyajian data yang pertama yaitu data. Data merupakan keterangan yang nyata dapat diakui kebenarannya. Data sendiri sebenarnya bukanlah hasil final. Data juga membutuhkan pengolahan, sehingga nantinya menjadi informasi yang valid. Data berfungsi sebagai alat bagi orang yang bekerja dalam bisnis untuk memahami apa yang akan terjadi selanjutnya. Anak-anak, tolong perhatikan contoh soal berikut ini. Berikut adalah nilai ulangan bahasa daerah siswa kelas 5. Data yang berada di dalam gambar masih belum berurut. Maka dari itu, anak-anak harus membuat urutan supaya datanya lebih tersusun. Mulai dari data yang paling kecil hingga data yang paling besar. Pertanyaan yang pertama, tentukan nilai terendah dan nilai tertinggi dari data di atas. Nilai terendah dari data di atas yaitu 65. Nilai tertinggi dari data di atas yaitu 90. Pertanyaan kedua, berapa siswa yang nilainya di bawah 70? Nilai yang berada di bawah 70 yaitu nilai 65 dan nilai 60. Maka siswa yang nilainya di bawah 70 ada 2 orang. Pertanyaan ketiga, berapa siswa yang nilainya di atas 80? Nilai yang di atas 80 yaitu nilai 85 dan nilai 90. Mari kita hitung bersama ya. Nilai 85 ada berapa dan nilai angka 90 ada berapa. Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka siswa yang mendapatkan nilai di atas 80 ada 9 orang. Pertanyaan keempat, berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 75? Maka kita hitung nilai yang 75. Mari kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka siswa yang mendapatkan nilai 75 ada 5 orang. Penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel merupakan lanjutan data dalam bentuk daftar. Setelah data didaftar, maka bisa diberi garis untuk menampilkan data dalam bentuk tabel. Menyajikan data dalam bentuk tabel berarti data-data tersebut kita susun dalam urutan baris dan kolom.
Penyajian data dalam bentuk tabel memiliki 3 macam penyajian, yaitu yang pertama, tabel baris dan kolom, yang kedua, tabel kontingensi, yang ketiga, tabel distribusi frekuensi. Berikut contoh soal hasil ulangan materi penyajian data kelas 5 SDN Nusantara diperoleh nilai sebagai berikut ini. Data yang diperoleh ternyata masih belum berurut sehingga agak sulit untuk dihitung. Oleh karena itu, anak-anak harus mengurutkan datanya terlebih dahulu, mulai dari data yang paling kecil hingga data yang paling besar, supaya lebih mudah untuk disusun datanya dalam bentuk tabel. Setelah itu, buatlah tabel, lalu urutkan data yang paling terkecil hingga data yang paling terbesar. Berikut jawaban dari soal sebelumnya, hasil potes materi penyajian data mata pelajaran matematika kelas 5 SD Nusantara 01. Bentuk penyajian data yang ketiga yaitu diagram gambar atau piktogram. Piktogram merupakan penyajian data yang angka tertentu diganti dengan gambar. Untuk lebih mudahnya, bisa disimak contoh soal dan penyelesaiannya di bawah ini. Berikut contoh soal diagram gambar. Elvi berkunjung ke perpustakaan. Mereka belajar bersama di perpustakaan. Perpustakaan sekolah Elvi menyediakan fasilitas meja dan kursi untuk belajar dan setiap siswa diberi kesempatan untuk membimbing buku di perpustakaan. Berikut data peminjaman buku di perpustakaan. Hari Senin sebanyak 25 siswa, hari Selasa sebanyak 20 siswa, hari Rabu sebanyak 30 siswa, hari Kamis sebanyak 15 siswa, hari Jumat sebanyak 10 siswa, dan hari Sabtu sebanyak 45 siswa. Ubahlah data tersebut dalam bentuk diagram gambar. Berikut jawaban dari diagram gambar. Anak-anak bisa dilihat jawaban dari soal sebelumnya. Siswa yang memakai buku warna biru mewakili 10 orang dan siswa yang memakai buku warna kuning mewakili 5 orang. Data di atas dapat disajikan dalam diagram gambar berikut ini. Data peminjaman buku di perpustakaan SD Bungasari 01 sebagai berikut ini. Selanjutnya, bentuk penyajian data yang keempat yaitu diagram batang. Diagram batang merupakan bentuk penyajian data yang paling sering digunakan, biasanya di sekolah, perkantoran, dan beberapa instansi menggunakan diagram batang sebagai salah satu bentuk penyajian data. Dalam menentukan diagram batang, yang harus dilakukan adalah mengelompokkan data atau mengurutkan atau membuat data dalam bentuk daftar. Kemudian, Siti mencatat profesi semua orang tua siswa kelas 5 SD Bungasari 01. Siti menanya satu persatu profesi orang tua siswa kelas 5 dan diperoleh data sebagai berikut. Pegawai negeri sipil sebanyak 8 orang, petani sebanyak 12 orang, wira swasta sebanyak 2 orang, TNI sebanyak 5 orang, buruh sebanyak 3 orang. Ubahlah data tersebut dalam diagram batang. Berikut jawaban dan penyelesaiannya. Selanjutnya, bentuk penyajian data yang terakhir yaitu penyajian data dalam bentuk diagram garis. Pada dasarnya, diagram garis tidak jauh berbeda dengan diagram batang, karena sama-sama menggunakan diagram Kartesius atau diagram X dan Y. Namun, yang membedakan antara diagram garis dan batang adalah frekuensi datanya. Jika diagram batang berupa batang, sedangkan diagram garis berupa titik-titik setiap data yang kemudian ditarik menjadi sebuah garis. Untuk lebih mudahnya, bisa langsung disimak contoh soal di bawah ini. Berikut contoh soal dan penyelesaian diagram garis. Tinggi badan Meli juga dicatat secara berkala. Pengukuran berat badan juga untuk memantau perkembangan anak. Meli memiliki catatan tinggi badannya selama 5 tahun.
yaitu umur 7 tahun hingga umur 11 tahun. Tabel yang di samping berisikan umur dan tinggi. Umur 7 tahun tingginya 125 cm, umur 8 tahun tingginya 130 cm, umur 6 tahun tingginya 140 cm, umur 10 tahun tingginya 145 cm, dan umur 11 tahun tingginya 150 cm. Maka penyelesaiannya di bawah ini menggunakan diagram kartesius atau sumbu X dan sumbu Y. Baik anak-anak, akhirnya sampai di ujung video. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, maaf jika ada kekurangan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.